Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pada hari ini kita akan mengetahui tentang manajemen logistik. Nah, sebelum memulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Husain Hawari. Saya berkuliah di Universitas Panji Sakti Bekasi dengan program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk nomor induk mahasiswa saya di 289235000. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen logistik dengan dosen pengampu, Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SE, MM. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Pengantar manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan bagian penting dari kegiatan bisnis yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya. Ruang lingkup logistik mencakup pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan inventaris yang semuanya bertujuan untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan efisien dan tepat waktu. Pemahaman mendalam tentang manajemen logistik sangat penting nih bagi mahasiswa ataupun profesional yang ingin menguasai bidang ini. Pada presentasi ini, saya akan mengupas tuntas tentang definisi, fungsi, serta peran logistik dalam rantai pasok atau supply chain secara terperinci. Nah, di sini ada deh definisi dan ruang lingkup logistik. Untuk definisi logistik sendiri ialah perencanaan dan pengelolaan arus, barang, jasa, serta informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Untuk ruang lingkup sendiri ada empat. Yang pertama itu dari pengadaan bahan baku dan komponen. Lalu kedua ada dari pengelolaan persediaan dan penyimpanan. Lalu yang ketiga ada dari transportasi dan distribusi produk. Lalu yang terakhir ada pengelolaan pengembalian produk atau reverse logistik. Tujuan manajemen logistik. Tujuannya pertama ialah efisiensi biaya, mengoptimalkan pengeluaran operasional melalui pengelolaan sumber daya yang tepat dan meminimalisir biaya distribusi. Lalu tujuan yang kedua ada dari pelayanan pelanggan, memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik sehingga kepuasan pelanggan terjaga. Lalu yang ketiga, koordinasi rantai pasok, meningkatkan integrasi antara berbagai pihak dalam supply chain agar aliran barang dan informasi lancar. Lalu ada deh fungsi-fungsi utama logistik. Untuk fungsi yang pertama, fungsi transportasi, ialah pengiriman barang dari pabrik ke gudang dan ke pelanggan akhir. Lalu fungsi yang kedua, fungsi manajemen persediaan, mengelola stok barang agar selalu tersedia tanpa kelebihan yang membebani. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi penyimpanan, mengatur lokasi dan kondisi penyimpanan supaya barang tetap aman dan mudah diakses. Lalu fungsi yang terakhir, fungsi pemrosesan order, pengelolaan pesanan pelanggan, mulai dari penerimaan hingga pengiriman. Lalu ada nih peran logistik dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok. Peran pertama, peran produksi. Memastikan bahan baku tersedia tepat waktu untuk kelancaran proses produksi. Lalu peran yang kedua, peran distribusi. Mendistribusikan produk jadi ke berbagai saluran pemasaran dengan efisien. Lalu yang ketiga, pelayanan pelanggan. Menjamin pengiriman produk sesuai jadwal dan kualitas yang diharapkan pelanggan. Hubungan logistik dan manajemen rantai pasok. Pemasok. Yang pertama ada dari pemasok, pengadaan bahan baku dan komponen penting oleh logistik inbound. Lalu hubungan yang kedua, hubungan produksi. Logistik mendukung proses produksi dengan pengelolaan material secara tepat. Hubungan yang ketiga, hubungan distribusi. Logistik outbound memfasilitasi pengiriman produk ke konsumen akhir. Hubungan yang terakhir ialah hubungan pengembalian.
proses pengelolaan retur barang dan daur ulang melalui logistik reverse. Tantangan dalam manajemen logistik. Yang pertama tantangannya ialah ketidakpastian permintaan. Fluktuasi permintaan menyulitkan perencanaan persediaan yang akurat. Lalu ada dari keterbatasan infrastruktur. Sarana transportasi dan fasilitas penyimpanan yang kurang memadai memperlambat proses. Yang ketiga, biaya operasional tinggi. Biaya bahan bakar, tenaga kerja, dan teknologi bisa sangat membebani perusahaan. Lalu yang terakhir ada integrasi sistem. Keterpaduan teknologi informasi antara mitra supply chain seringkali kurang optimal. Lalu di sini ada strategi efektif dalam manajemen logistik. Strategi yang pertama ialah analisis kebutuhan. Memahami kebutuhan pelanggan dan pasar secara mendalam. Lalu yang kedua, strategi optimasi proses. Mengimplementasikan teknologi dan metode Lean untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada dari kolaborasi mitra. Menjalin kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan dalam rantai pasok. Lalu strategi yang terakhir ialah monitoring dan evaluasi. Menggunakan data real time untuk pengambilan keputusan yang waktu dan akurat. Nah, di sini ada di peran teknologi dalam manajemen logistik. Yang pertama, Internet of Things atau IoT memungkinkan pelacakan real time barang dan kondisi lingkungan selama pengiriman. Lalu ada dari AI atau Artificial Intelligence, memproses data besar untuk prediksi permintaan dan optimalisasi rute pengiriman. Lalu yang ketiga ada dari blockchain, memberikan transparansi dan keamanan data transaksi dalam rantai pasok. Dan yang terakhir, robotika, mempercepat proses penanganan barang di gudang serta meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen transportasi dan pergudangan, pilar operasional logistik. Yang pertama, manajemen transportasi. Mengelola pergerakan fisik barang melalui berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Fokus pada pengoptimalan rute, biaya, dan waktu pengiriman agar tercepat dan teraman. Lalu manajemen pergudangan melibatkan penataan dan pengelolaan ruang penyimpanan barang untuk memudahkan pengambilan, pengawasan stok, dan perlindungan produk dari kerusakan atau kehilangan. Lalu ada dari manajemen persediaan, pengemasan, dan penanganan material. Manajemen persediaan memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan dengan meminimalkan kelebihan stok dan resiko kekurangan. Teknik yang tepat meningkatkan likuiditas dan kelancaran produksi. Lalu ada dari pengemasan dan penanganan material. Desain kemasan yang efektif melindungi produk selama transportasi dan penyimpanan. Penanganan yang tepat mencegah kerusakan dan membantu efisiensi proses logistik. Logistik dalam perdagangan internasional dan regulasi penting. Peran logistik global mendukung arus barang lintas negara dengan memastikan kelancaran pengiriman dan penanganan di berbagai moda transportasi. Lalu ada dari regulasi dan bea cukai. Mematuhi peraturan ekspor impor yang kompleks, mengurus dokumen, pajak, serta inspeksi guna menghindari hambatan dan denda. Di sini ada indikator kinerja utama dalam manajemen logistik atau KPI, Key Performance Individualis. Pertama, ketepatan waktu pengiriman. Mengukur persentase pengiriman yang tiba sesuai jadwal sebagai indikator kehandalan layanan logistik. Lalu yang kedua ada dari biaya logistik per unit. Memonitor biaya total logistik dibagi jumlah unit untuk evaluasi efisiensi biaya. Lalu yang ketiga ada tingkat kerusakan barang. Menilai kualitas penanganan barang selama penyimpanan dan transportasi melalui frekuensi kerusakan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses logistik.
Untuk analisis proses sendiri, mengevaluasi tahapan logistik untuk mengidentifikasi pemborosan dan hambatan. Yang kedua ada otomatisasi, menerapkan teknologi seperti WMS dan TMS untuk mempercepat dan mengurangi kesalahan manual. Lalu ada dari pengukuran berkelanjutan, memantau KPI atau Key Performance Individualis secara rutin untuk penyesuaian dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Studi kasus, integrasi manajemen logistik pada perusahaan global. Untuk strategi integrasi, perusahaan menggabungkan manajemen transportasi, pergudangan, dan persediaan menggunakan teknologi digital untuk koordinasi real time. Hal ini memungkinkan transparansi dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar global. Hasil dan manfaatnya apa sih? Penurunan biaya operasional hingga 15%, peningkatan kepuasan pelanggan dengan pengiriman tepat waktu 98%, dan pengurangan kerusakan produk secara signifikan. Lalu studi kasusnya ada lagi dari manajemen logistik di perusahaan e-commerce. Pengelolaan inventarisnya, perusahaan e-commerce sendiri menerapkan sistem otomatis untuk mengontrol stok agar barang selalu tersedia tanpa kelebihan. Nah, untuk optimasi pengiriman menggunakan algoritma rute pengiriman untuk mempercepat waktu antar barang ke konsumen dengan biaya minimal. Untuk teknologi sendiri memanfaatkan AI dan IoT dalam pengelolaan gudang serta tracking paket secara real time. Untuk studi kasus di manajemen logistik di industri manufaktur, koordinasi supplier mengelola hubungan erat dengan supplier untuk menjamin ketersediaan bahan baku tepat waktu. Lalu pengendalian persediaan. Menerapkan metode just in time agar persediaan tidak menumpuk dan mengurangi biaya penyimpanan. Lalu ada dari pengiriman produk. Jadi, distribusi produk dilakukan melalui jaringan logistik terpadu untuk menjangkau pasar nasional dan internasional. Lalu manajemen logistik dalam sektor kesehatan. Distribusi obat, penyaluran obat-obatan ke berbagai pihak kesehatan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga mutu dan keamanan obat itu sendiri. Lalu dari transportasi khusus, pemakaian kendaraan berpendingin atau ber-AC untuk pengangkutan produk medis yang sensitif terhadap suhu, karena beberapa obat kan tidak bisa dengan suhu yang terlalu panas. Lalu manajemen inventaris medis. Pengelolaan peralatan dan persediaan medis menggunakan sistem digital untuk menghindari kekurangan saat darurat. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Untuk kesimpulan dan langkah berikutnya. Yang pertama, memahami konsep dasar. Kita harus tahu dulu dan menguasai tentang definisi, ruang lingkup, dan fungsi logistik. Lalu peran kritis manajemen logistik yang menjadi kunci dalam kelancaran rantai pasok dan kepuasan pelanggan. Lalu dari mengatasi tantangan seperti strategi, optimasi proses, dan kolaborasi menjadi solusi yang efektif. Lalu pengembangan berkelanjutan. Implementasikan teknologi dan evaluasi rutin memperkuat manajemen logistik. Nah, menerapkan konsep-konsep ini di dalam studi kasus dan praktik nyata untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan kemampuan manajemen logistik di dunia profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau pelafalan yang kurang menyenangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya.